Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Subscribe di channel kami untuk konten-konten yang akan menginspirasi kamu menuju kesuksesan yang selama ini kamu inginkan. Hello Rich 8, selamat datang kembali. Dalam video hari ini, kita akan melihat cara-cara untuk meningkatkan beberapa keterampilan hidup penting yang akan membuat kamu menjadi lebih baik secara profesional. Dan itu juga akan meningkatkan kualitas hidup kamu secara keseluruhan. Tapi pertama-tama kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu salah satu orang yang bekerja keras, tetapi kamu tidak merasa bahwa kamu mendapatkan uang atau pengakuan sebagaimana seharusnya? Jika hal ini terdengar familiar, alasannya mungkin bukan karena banyaknya pekerjaan yang kamu lakukan, tetapi cara kamu melakukannya. Dengan kata lain, selain bekerja keras, kamu juga harus bekerja dengan cerdas. Banyak orang bekerja keras, tetapi hanya sedikit yang menjadi benar-benar sukses. Dan disinilah kerja cerdas masuk. Dan untuk bekerja dengan lebih cerdas atau pintar, ada aturan penting yang perlu kamu ingat. Nilai dari apa yang kamu hasilkan bukanlah tentang seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan. Hal itu diukur dari seberapa berguna itu bagi orang-orang. Jadi, jika kamu bisa mendapatkan hasil akhir yang sama dan menciptakan sesuatu yang bernilai dengan sedikit usaha dan waktu, itulah jalan yang harus kamu ambil. Dan kamu tidak perlu merasa malu karena kamu telah melakukan lebih sedikit pekerjaan untuk mencapainya. Hal ini berarti bahwa waktu, tenaga, dan sumber daya lain yang telah kamu hemat semuanya dapat digunakan dengan lebih baik. Sekilas tampaknya sudah jelas, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan lebih baik oleh banyak orang. Jadi, mari kita lihat beberapa tips tentang cara bekerja dengan lebih pintar. Yang pertama, apa tujuan akhirnya? Bagaimana kamu akan mendapatkannya? Dan seberapa banyak usaha yang layak dilakukan untuk mendapatkannya? Sebelum kamu memulai tugas apapun, penting untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai. Kamu perlu mengetahui langkah-langkah apa yang penting untuk sampai ke sana dan mana yang tidak diperlukan, dan dapat dihentikan jika waktu tidak memungkinkan. Terlalu banyak orang yang menghabiskan waktu terlalu lama untuk detail kecil yang tidak akan diperhatikan atau dipedulikan siapapun. Ini karena mereka telah kehilangan pandangan tentang gambaran yang lebih besar, dan dalam beberapa kasus karena mereka terlalu perfeksionis. Sekarang, kuncinya tidak harus berhenti menjadi perfeksionis. Ini tergantung pada tugas apa yang kamu berikan. Bayangkan kamu adalah seorang insinyur pesawat terbang, dan kamu sedang mengerjakan fitur keselamatan pesawat terbang. Ini adalah situasi di mana kamu ingin menjadi perfeksionis karena gambaran yang lebih besar memberitahu kamu bahwa jika tidak sempurna, biayanya akan sangat besar. Dan waktu ekstra yang akan kamu habiskan untuk membuatnya benar-benar berharga. Tetapi sekarang mari bandingkan dengan skenario lain. Misalkan kamu sedang mempersiapkan PowerPoint untuk presentasi kerja. Kamu tahu apa yang akan kamu katakan, tetapi kamu akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam mencari grafik yang tepat untuk slide kamu. Meskipun mereka tidak penting untuk apa yang ingin kamu sampaikan. Dalam hal ini, kamu mungkin harus puas dengan grafik yang kamu miliki dan beralih ke sesuatu yang lebih produktif. Selanjutnya, kamu perlu mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, kelola waktu kamu dengan baik. Setiap pekerja cerdas tahu bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga yang mereka miliki. Satu hal yang dilakukan banyak orang sukses di awal hari mereka adalah membuat daftar tujuan. Mereka membuat perkiraan yang realistis tentang berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk setiap tugas. Kami tidak mengatakan bahwa kamu harus mematuhi jadwal ini 100%. Kamu selalu dapat memodifikasinya sana-sini. Tetapi, jika kamu terus-menerus menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang kamu berikan untuk diri sendiri untuk tugas-tugas, ada sesuatu yang salah. Dalam hal ini, kamu perlu memikirkan kembali beberapa hal. Kuncinya adalah membuat perkiraan yang realistis tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas, dan hormati batas waktu tersebut sehingga kamu menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, jangan mencoba melakukan banyak tugas terlalu banyak. Kebanyakan orang hanya dapat menangani banyak hal pada saat yang bersamaan.
Jadi, jika kamu mencoba menyelesaikan 5 masalah sekaligus, otak kamu mungkin akan dipenuhi dengan ide-ide acak untuk setiap masalah. Kamu tidak akan dapat fokus sepenuhnya pada salah satu dari mereka. Berkonsentrasilah pada satu hal pada satu waktu, dan cobalah untuk mengatur hidup kamu sehingga kamu tidak memiliki terlalu banyak tugas sekaligus. Mari kita lihat contoh seorang wirausahawan yang mencari investor untuk memulai. Beberapa pebisnis pemula menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat materi untuk promosi dan kemudian mengirimkannya kepada calon investor. Tetapi itu semua tidak berarti apa-apa. Ide bisnis mereka mungkin bagus, dan mereka telah bekerja keras untuk itu. Namun masalahnya adalah mereka tidak benar-benar memahami apa yang dicari investor, dan apa yang akan menarik perhatian mereka dan membuat mereka mendaftar. Lalu ada pengusaha lain yang mempelajari sistem. Mereka memahami bagaimana investor beroperasi, dan mereka melakukan penelitian terhadap investor individu yang akan mereka ajak bicara. Waktu yang mereka habiskan untuk melakukan ini jauh lebih berharga daripada menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengubah kata demi kata mereka. Apapun sistem yang kamu hadapi, memahaminya membantu kamu mencapai tujuan lebih cepat, lebih murah, dan dengan peluang sukses yang lebih tinggi. Untuk mengetahui skill ini lebih lagi, kami sudah membuat video tentang bagaimana menjadi master negosiasi yang kalian bisa tonton di pojok kanan atas. Yang ketiga, temukan pintasan. Kami tidak berbicara tentang mengambil jalan pintas dengan cara yang akan membuat hasil akhir menjadi kurang berharga atau membiarkan orang lain membereskannya. Kami berbicara tentang mencapai target yang sama tetapi lebih cepat. Pikirkan tentang seorang pekerja yang harus mengirimkan spreadsheet dan menghabiskan waktu lama untuk membuat semuanya dari awal. Sementara, pekerja lain yang diberi tugas yang sama menghabiskan beberapa menit dengan mencari template yang sesuai. Dan dalam beberapa menit, separuh pekerjaan sudah selesai. Pekerja kedua lebih pintar karena mereka telah menemukan jalan pintas yang akan memberikan hasil yang sama. Faktanya, menemukan jalan pintas adalah sesuatu yang kamu pelajari dalam matematika dasar di sekolah. Pikirkan kembali saat kamu baru saja mempelajari cara melakukan penjumlahan seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. Guru kamu kemudian mengajari bahwa jika kamu mengalikan 2 dengan 5, hasilnya akan sama dan lebih cepat. Ini adalah yang dimaksud dengan pintasan. Apapun bidang pekerjaan kamu, pasti ada jalan pintas yang membantu kamu melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Luangkan waktu untuk memeriksanya, karena beberapa jam yang dihabiskan untuk menemukannya dapat menghemat ratusan jam dalam jangka panjang. Yang keempat, tahu kapan untuk meminta bantuan. Pekerja yang cerdas selalu tahu jika ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalah lebih baik dari mereka, dan mereka tidak ragu untuk bertanya. Selain itu, mereka juga mungkin memiliki jaringan orang yang dapat mereka hubungi. Dalam banyak kasus, ini akan melibatkan pembayaran spesialis untuk melakukan sesuatu untuk Anda, dan ini mungkin solusi yang paling efektif. Seperti saat Anda membutuhkan situs web Anda sendiri tetapi tidak tahu cara membuatnya. Terkadang itu mungkin hanya berarti melontarkan ide dari rekan kerja. Jika Anda tidak dapat menemukan solusi untuk suatu masalah, berbagi ide dengan orang lain akan membuka perspektif baru yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dan orang yang sering melontarkan gagasan dari orang lain umumnya lebih baik dalam memecahkan masalah daripada mereka yang tidak. Dan tentu saja, jika Anda mengharapkan orang lain bersedia untuk membantu menyelesaikan masalah Anda juga harus menyediakan diri Anda sebagai gantinya. Saat Anda melakukan ini, Anda menciptakan jaringan yang dapat Anda manfaatkan saat Anda membutuhkan bantuan. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Rich Aiders. Pastikan untuk like dan subscribe agar kamu tidak melewatkan video kami yang lain. Kami juga memilih sendiri video ini yang kami sarankan untuk kamu tonton berikutnya. Kamu dapat berbicara sendiri dengan kami di kolom komentar dan juga di Instagram kami yang tersedia di deskripsi video ini ya. Terima kasih telah menjadi Rich Aiders dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.